Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Baik Bapak Ibu, kita mulai webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, selamat datang kembali kepada Bapak Ibu anggota webinar Intip Diri pada hari Jumat 6 Desember 2024. Bapak Ibu senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di webinar Intip Diri. Seperti biasa kita nantinya akan membedah buku atau mereview buku bersama narasumber kita. Bapak Ibu pada malam hari ini narasumber kita itu adalah Kak Rodatul Jana SE. Sebelum kita mulai, saya akan tampilkan terlebih dahulu CV dari Kak Rodatul Jana. Boleh bantu di share screen Bang Fahmi? Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah ada tertera CV dari Kak Rodatul Jana SE AWP. Nah, Kak Rodatul Jana ini memiliki work experience sebagai marketing communication di PT Penta Inti Edukasi Jakarta dari Juli 2022 hingga saat ini. Berarti Kak Rodatul Jana ini saat ini bekerja di PT ini ya. Kemudian Kak Rodatul Jana ini memiliki pengalaman bekerja juga sebagai Staf Capital and Communication di Eke Foundation Jakarta dari Februari 2021 sampai Juli 2022.
Selain itu juga, Kak Rodatul Jana memiliki pengalaman internship di Bank Cim Niaga Syariah Jakarta dari bulan Februari hingga Mei tahun 2020. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Kak Rodatul Jana di State Islam University, UIN Gunung Sunan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian pendidikan non formal yang pernah ditempuh oleh Kak Rodatul Jana, English Course Speaking Partner bulan Oktober 2022 sampai Juni tahun 2023. Kemudian Pondok Pesantren Al Ihsan Bandung tahun 2017 hingga tahun 2020. Selain itu, Kak Rodatul Jana juga memiliki pengalaman training, certification, kemudian awards, dan sebagainya. Kak Rodatul Jana ini juga aktif di berbagai organisasi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung aja menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Nantinya Kak Rodatul Jana akan membedah buku yang berjudul The Psychology of Money. Nah, buku ini adalah karya atau penulisnya itu Morgan Housel. Nah, kira-kira apa saja yang akan dibahas pada malam hari ini dari poin atau reviewnya nanti? Yang pertama itu adalah selain cerdas dan pekerja keras, hidup juga butuh keberuntungan. Kemudian, kekayaan yang sangat berharga itu bernama rasa cukup. Getting versus keeping money, merencanakan yang tak sesuai rencana. Oke, Bapak Ibu, kita sapa aja narasumber kita. Halo, selamat malam, Kak Ana. Halo, selamat malam Kak Lovia. Oke, ini sudah pertemuan kedua ya, Kak, kalau sama Lovia ya, Kak. Iya, betul. Baik, gimana kabarnya hari ini, Kak? Sehat Kak Lovia, Alhamdulillah. Kak Lovia apa kabar? Baik, sehat juga. Oke, Kak, ini udah sangat ramai sekali nih, Kak, Bapak Ibu yang bergabung pada webinar kita malam hari ini. Mungkin kita langsung aja nih, persilakan Kak Ana untuk mereview buku atau membedah buku nantinya. Dipersilakan, Kak Ana. Terima kasih banyak Kak Lovia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya bisa kembali berkesempatan untuk ketemu lagi dengan teman-teman dari komunitas Intip Diri untuk kembali membedah salah satu buku yang pernah saya baca yaitu buku The Psychology of Money. Ini bukunya karya dari Morgan Housel. Baik. Ya, mungkin mohon izin ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait materi ini. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang sudah pernah baca juga, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi terkait materi atau konten-konten yang ada dalam buku ini. Jadi sedikit mengenai buku ini, buku The Psychology of Money. Pada intinya buku ini berisi tentang pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan juga kebahagiaan. Buku ini ditulis oleh Morgan Housel. Jadi Morgan Housel ini teman-teman seorang penulis artikel atau kolom tentang topik-topik terkait keuangan di The Wall Street Journal dan juga beberapa newspaper lainnya. Jadi memang Morgan Housel ini beliau backgroundnya sebagai seorang penulis. Jadi tidak heran kalau misal buku yang beliau tulis ini walaupun baru cetakannya masih tergolong baru ya teman-teman, cetakan pertamanya ini di 2020 tapi sudah menjadi bestseller internasional. Karena memang bahasa yang digunakan mungkin karena background beliau itu sebagai seorang penulis juga, jadi memang relevan. Banyak orang yang merasa relevan gitu atas konten-konten yang terdapat di dalam buku ini. Kemudian sebentar, oke. Nah, buku ini teman-teman sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa, termasuk salah satunya bahasa Indonesia. Nah, kalau misal saya sendiri sudah membaca buku ini yang versi bahasa Indonesianya. Di dalam buku ini, Bapak Ibu, ada 20 bab, yang menurut saya satu babnya itu tidak terlalu panjang ya, kayak mungkin hanya sekitar 7 sampai 10 halaman, tidak lebih dari 15 halaman lah masing-masing babnya, yang memang kalau misal dipahami satu persatu babnya itu tidak bersambung satu sama lainnya. Kalau misal di pengantar buku ini disebutkan oleh penulis bahwa penulis memang sengaja menulis buku ini tidak terlalu panjang setiap babnya, agar kita bisa membaca masing-masing bab secara terpisah. Jadi kita bisa mengambil bab mana saja yang memang sekiranya kita butuhkan gitu, nggak harus bersambung membacanya seperti itu. Nah, di buku The Psychology of Money ini masing-masing babnya akan membahas
topik-topik tertentu, dan kalau Morgan Housel ini beliau tipenya dalam menulis buku selalu menyelipkan cerita-cerita yang relevan dengan topik yang dibahas pada bab tersebut. Secara garis besar, teman-teman, buku ini mengajarkan cara untuk memiliki relationship yang baik, yang lebih baik gitu dengan uang, dan juga bagaimana caranya kita membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Oke, untuk membuka materi pada malam hari ini, saya ada satu pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak mendengar cerita tentang orang yang beruntung gitu ya, menang lotre, atau mungkin dapat warisan dari orang tuanya, dari kakek neneknya gitu, warisan yang jutaan, miliaran, ratusan juta, dan lain sebagainya. Yang tadinya itu dia keadaannya biasa-biasa aja, tapi kemudian dia menang lotre, mendapat warisan, tapi beberapa tahun kemudian warisan dan hadiah lotre yang dia dapatkan itu hilang, entah kemana, habis entah kemana, dan dia kembali ke keadaan seperti sebelumnya. Mungkin pernah dengar cerita seperti ini ya Bapak Ibu. Atau mungkin pernah juga dengar cerita tentang orang kaya gitu ya, seorang pengusaha atau mungkin seseorang yang punya jabatan yang sudah cukup penting, tiba-tiba beliau ini jatuh miskin, tiba-tiba bangkrut, entah karena ditipu teman bisnisnya, entah karena mungkin ada keadaan force major yang menyebabkan keadaannya menjadi berbanding terbalik gitu dari sebelumnya. Tapi beberapa tahun kemudian, orang ini bisa mengembalikan kekayaannya, bisa mengembalikan hartanya seperti semula, seperti tidak pernah terjadi kebangkrutan atau titik rendah itu. Mungkin pernah ya teman-teman mendengar cerita seperti ini. Atau kalau misal yang kemarin-kemarin udah pernah ikut webinar bersama saya juga di buku Rich Dad Poor Dad, itu kita ada cerita tentang kisah ayah kaya dan juga ayah miskin, yang mana ayah kaya ini beliau backgroundnya tidak mengenyam pendidikan formal, cuma lulusan SMP, bahkan nggak lulus, tapi bisa berhasil membangun kekayaannya, membangun kerajaan bisnisnya, sementara seorang ayah miskin yang beliau ini sebenarnya lulusan dari Harvard University, tapi selalu bergelut dengan masalah-masalah keuangan yang sama sepanjang hidupnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita ini ya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata menurut buku The Psychology of Money, teman-teman, mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda ya. Nggak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan yang kita miliki gitu. Lebih banyak berhubungan dengan perilaku atau habit atau behavior. Kalau misal di dalam pengantar buku ini ada satu buah cerita, cerita dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang pertama ini adalah seorang miliarder. Jadi miliarder ini beliau punya paten di apa ya, router WiFi kalau nggak salah. Kemudian yang akhirnya dari paten tersebut dia memiliki kekayaan yang begitu banyaknya. Tapi karena beliau ini memiliki habit atau kebiasaan keuangan yang bisa dibilang kurang baik, suka menghambur-hamburkan uang. Di buku ini ada contohnya, dia itu sama teman-temannya yang sesama orang kaya suka apa ya, gabutnya orang kaya gitu ya. Dia bisa tiba-tiba pergi ke tepi laut atau naik kapal pesiar, kemudian nukerin uang $1.000 pakai koin-koin receh-receh kecil-kecil. Kemudian dengan gabutnya dia dan teman-teman orang kayanya itu ngelemparin koin-koin tersebut hanya untuk membuktikan gue bisa nih ngelempar yang lebih jauh dari lo gitu, sampai habis $1.000 hanya untuk bermain-main seperti itu gitu. Ini contohnya orang yang memiliki habit atau perilaku keuangan yang kurang baik, sampai pada akhirnya ada satu cerita juga masih dengan orang yang sama, si penemu paten router WiFi ini. Beliau ini pernah datang ke satu restoran dan tanpa sengaja merusak satu properti yang ada di restoran tersebut, entah lampu atau alat makan atau apa gitu. Ada pecah. Kalau misal kita memecahkan barang di restoran kan biasanya pelayannya pasti bilang Anda harus mengganti ini gitu, kerugian kami. Nah, si orang kaya ini tersinggung. Dia kira pelayan ngomong kayak gitu tuh karena nggak percaya bahwa dia bisa membayar kerugian yang dialami akibat barang yang rusak tersebut. Kerugiannya sebenarnya hanya $500 waktu itu, tapi karena kesombongannya, karena dia merasa terhina gitu dengan pelayan yang bilang Anda harus ganti ini, akhirnya dia bayar 10 kali lipat, $5.000, hanya untuk membuktikan bahwa gua punya uang banyak gitu, hanya untuk membuktikan ke orang bahwa aku adalah orang kaya. Kayak gitu. Nah, habit-habit keuangan seperti itu kan bukan sebuah habit yang baik ya, teman-teman. Kemudian ada satu cerita yang berbanding terbalik. Ini ada namanya, saya agak lupa nama pemerannya di sini, di cerita ini siapa. Tapi beliau ini bekerja sebagai seorang pembersih jalanan atau cleaning service atau pekerja di pom bensin gitu, pekerja di blue collar. Jadi beliau ini sebenarnya pekerjaan sepanjang hidupnya
di pekerjaan sebagai pembersih tersebut. Tapi keluarganya, anak-anaknya terkejut sekali ketika beliau meninggal. Beliau meninggalkan harta warisan kurang lebih $800 saat itu. Kayak hanya dengan bekerja seperti itu, tapi beliau bisa meninggalkan warisan sedemikian banyaknya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Padahal beliau ini hanya seorang petugas bersih-bersih, mungkin juga tingkat pendidikannya tidak begitu tinggi gitu ya dengan pekerjaan beliau yang seperti itu, tapi beliau memiliki habit keuangan yang baik sampai akhirnya ketika beliau meninggal, beliau bisa mewariskan untuk anak cucunya, untuk keluarganya, bahkan untuk beramal di filantropi waktu itu membangun sekolah atau untuk fasilitas umum lainnya gitu. Beliau bisa meninggalkan harta kekayaan yang sedemikian banyaknya dari pekerjaannya yang sebagai seorang petugas bersih-bersih. Itu artinya menurut buku ini sebenarnya mengelola keuangan dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan yang Anda miliki, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda terhadap uang tersebut. Nah, secara garis besar teman-teman, buku ini akan mengajarkan kita bagaimana untuk memiliki relationship yang lebih baik dengan uang dan juga membuat kita bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas terkait keuangan. Oke, kita masuk ke bab 1, teman-teman. Bab 1 ini dia judulnya Tak Seorang Pun Gila. Di sini teori tidak sama dengan realita yang Anda alami langsung, lebih meyakinkan daripada yang Anda pelajari secara tidak langsung. Seperti biasa di buku ini, setiap babnya itu ada cerita-cerita. Untuk di bab 1 ini ada cerita dari seorang calon presiden Amerika saat itu di sekitar tahun berapa gitu, yang namanya John F. Kennedy. Mungkin eh, agak familiar ya namanya. Waktu itu saat beliau mencalonkan sebagai calon presiden Amerika, John F. Kennedy ini ditanya sama seorang wartawan, apa yang Anda ketahui terkait depresi keuangan yang terjadi di Amerika tahun 2008. Di situ John F. Kennedy berkata bahwa saya tidak mengetahui bahwa Amerika pernah mengalami krisis keuangan sampai saya belajar di mata kuliah ekonomi di Harvard University. Kenapa? Karena memang John F. Kennedy ini orang tuanya, backgroundnya adalah seorang yang berkecukupan. Yang beliau ingat saat depresi keuangan Amerika hanyalah orang tuanya itu mempekerjakan lebih banyak security, mempekerjakan lebih banyak tukang kebun, mempekerjakan lebih banyak ART gitu ya, hanya agar mereka bisa tetap makan pada saat itu. Tapi beliau tidak mengalami gimana sulitnya menghadapi badai keuangan di tahun 2008, gimana sulitnya orang mendapatkan pekerjaan, gimana gimana sulitnya anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi pada saat itu. Nah, di sini adalah John F. Kennedy mungkin tahu bahwa di Amerika itu pernah terjadi badai keuangan, tapi dia tidak relate dengan masyarakat-masyarakat miskin di sana yang pernah mengalaminya secara langsung gitu ya. Kalau misal di buku ini diceritakan seperti itu. Dan oleh karena itu, ketika seseorang membuat sebuah keputusan dalam hal keuangan, kita nggak bisa bahwa orang tersebut membuat keputusan yang sangat gila. Mungkin kalau di buku ini tuh diceritakan ada orang yang pendapatannya pas-pasan, dari pendapatannya yang pas-pasan itu dia selalu ikutan beli tiket lotre gitu hanya untuk dapat kesempatan menjadi kaya secara tiba-tiba. Mungkin kalau misal kita berpikir bahwa kenapa dia harus menghabiskan gajinya yang nggak seberapa itu untuk beli lotre gitu ya. Kenapa nggak ditabung aja? Kenapa nggak untuk ini? Kenapa nggak untuk itu? Kita merasa bahwa keputusan yang dia lakukan untuk membeli tiket lotre itu adalah keputusan yang gila, yang nggak masuk akal. Tapi mungkin untuk orang tersebut, untuk orang yang beli lotre tersebut, beli lotre adalah satu-satunya cara untuk dia punya kesempatan menjadi jutawan dalam waktu singkat. Jadi menurut dia, beli lotre itu adalah sesuatu hal yang masuk akal, yang enggak gila. Tapi mungkin buat kita yang enggak mengalami itu adalah sesuatu yang gila gitu. Jadi dalam buku ini diceritakan enggak ada satu orang pun yang gila dalam keputusan keuangannya karena masing-masing orang punya background yang berbeda, masing-masing punya pengalaman yang berbeda dan teori itu tidak sama dengan realita. Ketika kita hanya mendengar secara teori suatu kejadian atau membaca cerita-cerita, kita nggak bisa mengalami atau merasakan empati sedalam apa yang orang mengalaminya secara langsung. Seperti itu. Ini untuk yang bab 1, tak seorang pun gila.
Kita pindah ke bab 2. Di bab 2 ini ada judulnya adalah keberuntungan dan risiko. Nah, kalau di bab 2 ini diceritakan selain cerdas dan bekerja keras, hidup juga kita juga butuh keberuntungan dalam hidup. Kalau cerita di bab 2 ini ada cerita dari seorang Bill Gates. Mungkin teman-teman nggak asing ya sama namanya. Beliau ini adalah founder Microsoft. Jadi Bill Gates ini teman-teman adalah salah satu orang yang beruntung. Kenapa? Karena pada saat Bill Gates masih SMA, beliau itu beruntung bisa bersekolah di salah satu sekolah yang punya fasilitas komputer. Sementara saat itu di Amerika, bahkan di seluruh dunia, sekolah pasca sarjana atau universitas aja tuh belum tentu punya fasilitas komputer. Tapi Bill Gates seberuntung itu bisa sekolah di Lakeside, yang mana Lakeside ini punya fasilitas komputer. Akhirnya Bill Gates punya kesempatan lebih dulu daripada orang-orang lainnya untuk ngulik tentang komputer. Sampai akhirnya Bill Gates bilang bahwa kalau misal saya nggak sekolah di Lakeside, mungkin saya nggak bisa bangun Microsoft yang seperti sekarang ini gitu. Jadi pada intinya dalam hidup selain kita cerdas dan pekerja keras, kita juga butuh keberuntungan dalam hidup. Nah, keberuntungannya Bill Gates adalah ketika dia bisa sekolah dengan sekolah yang memiliki fasilitas komputer, sementara anak-anak lain di dunia yang seusianya belum memiliki keberuntungan tersebut. Kemudian, selain keberuntungan, ada juga yang namanya resiko, teman-teman. Jadi, resiko ini kebalikannya dari keberuntungan. Di sini diceritakan ada satu sahabatnya Bill Gates. Sahabatnya Bill Gates ini bernama Ken Evans, kalau nggak salah. Jadi, Ken Evans ini sama cerdasnya, sama kayak Bill Gates, bersekolah di sekolah yang sama. Beliau juga suka banget ngulik komputer bareng sama Bill Gates. Jadi, secara background pendidikan, secara background fasilitas, antara Bill Gates dan Ken Evans ini mereka berdua punya background yang sama-sama gitu ya. Tapi Ken Evans tidak dihampiri keberuntungan dalam hidupnya, dia lebih dihampiri risiko karena ada satu kejadian di mana waktu itu dia dan teman-temannya sama-sama anak SMA itu mendaki gunung. Nah, dalam agenda pendakian gunung ini tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan dan lain sebagainya yang mengakibatkan Kent Evans ini meninggal dunia pada saat itu. Padahal angka meninggal dunia akibat pendakian gunung itu pada saat itu hanya 1 banding 1 juta orang. Dan Kent Evans adalah satu orang yang tertimpa resiko tersebut. Seperti itu. Jadi makanya di dalam bab 2 ini selain cerdas dan bekerja keras, kita juga butuh yang namanya keberuntungan dalam hidup. Di sini ada pesan yang disampaikan bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup kita, kita harus lebih fokus kepada ini untuk mengurangi risiko melebih-lebihkan peran usaha individu dalam menentukan hasil, kita itu jangan terlalu terfokus pada individunya. Karena nggak semua yang kita, nggak semua kesuksesan yang teman-teman itu hanya karena usaha seorang individu, karena ada peran lain di dalamnya, yaitu peran keberuntungan dan resiko. Kalau dalam bab 2 ini ada 2 orang yang melakukan usaha yang sama, belum tentu belum tentu membuahkan hasil yang sama juga. Seperti itu. Ini untuk di bab 2 tentang keberuntungan dan resiko. Di bab 3, suaranya putus-putus kah, teman-teman? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, ya tadi ada yang chat katanya suaranya putus-putus, aman ya berarti ya. Alright, kita lanjut lagi teman-teman di bab 3. Bab 3 ini judulnya tak pernah cukup. Intisari dari bab 3 ini adalah rasa cukup adalah kekayaan yang sangat berharga karena tidak semua orang memilikinya. Nah, seperti biasa ada cerita juga di bab 3 ini diceritakan ada satu orang pengusaha yang punya usaha di bidang sekuritas gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya beliau itu adalah seorang miliarder yang hartanya itu sudah berlimpah-limpah, sudah ada di mana-mana, tapi beliau tetap merasa kurang atas harta harta yang dimilikinya sampai akhirnya beberapa tahun kemudian beliau itu tersangkut sebuah apa ya namanya, keadaan hukum yang mana beliau melakukan transaksi ilegal di negaranya. Waktu itu kalau nggak salah insider trading atau apa gitu. Nah, akhirnya dengan transaksi ilegal yang beliau lakukan ini, pengadilan memutuskan untuk menarik semua aset yang dia miliki. Maka dari itu, teman-teman, rasa cukup adalah kekayaan yang sangat berharga karena nggak semua orang memilikinya. Kadang ada orang yang memang sudah kaya, hartanya sudah banyak, tapi dia terus-menerus mencari kekayaan sampai akhirnya harta yang selama ini dia milikinya harus harus hangus, harus lenyap entah kemana hanya karena keserakahan
ketamakan yang dia miliki seperti cerita yang sebelumnya. Di sini ada quotes dari Warren Buffett. Warren Buffett mengatakan bahwa untuk mencari uang yang mereka tidak miliki dan tidak mereka butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Seperti yang cerita tadi, ada seorang yang sebenarnya dia itu sudah kaya, tapi dia tetap mencari, terus mencari lebih banyak uang, mencari lebih banyak uang yang dia tidak miliki dan sebenarnya mungkin nggak terlalu dibutuhkan juga, tapi dengan mencari uang cara ilegal itu dia mempertaruhkan apa yang selama ini sudah dia miliki dan apa yang dia butuhkan selama ini. Dan itu merupakan sebuah tindakan yang bodoh seperti itu. Karena ketika kita berbicara tentang uang ya teman-teman, batas atas perbandingan sosial itu sangat tinggi. Berbicara tentang kekayaan pasti akan ada orang yang lebih kaya. Mungkin kita ngelihat bahwa Elon Musk adalah orang yang kaya, tapi percayalah ada orang yang lebih kaya lagi dari Elon Musk. Maka dari itu kalau misal kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah sebenarnya pertarungan yang tidak pernah dimenangkan karena selalu ada pembanding yang lebih atas lagi, pembanding yang lebih di atas lagi. Satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan ini, pertandingan membandingkan diri kita dengan orang lain adalah dengan tidak bertarung sejak awal. Dan kita menerima bahwa harta yang kita miliki ini sudah cukup, walaupun itu mungkin lebih sedikit daripada yang orang lain punya. Seperti itu. Karena memiliki rasa cukup itu adalah harta yang sangat mahal bagi kita. Nggak semua orang punya. Kadang orang terus-menerus haus akan harta, terus-menerus akan uang, sampai akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Seperti cerita yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini dia, bab 4 terkait penumpukan. Penumpukan itu membingungkan. Di akhir bab ini ada quotes yang mengatakan bahwa ada banyak buku investasi tentang strategi trading, investasi, dan juga mungkin pilihan sektor-sektor yang bisa kita cari gitu ya dalam menentukan investasi mana yang sesuai dari kita. Tapi mungkin buku tentang investasi yang paling ampuh itu seharusnya diberi judul Diam dan Tunggu. Kalau misal teman-teman kenal sama yang namanya Warren Buffett, beliau ini adalah seorang investor yang terkenal. Harta beliau ini kurang lebih ada 84,5 miliar. Dan di usianya, hartanya, sebagian besar hartanya, itu datang sesudah dia berusia 50 tahun. Karena Warren Buffett ini beliau secara konsisten berinvestasi sejak usia 10 tahun, entah itu keadaan pasarnya sedang bagus atau enggak, entah itu keadaan marketnya lagi naik atau turun, beliau tetap konsisten berinvestasi. Beliau diam dan tunggu hasilnya. Kemudian saat ini beliau sangat terkenal sebagai seorang investor yang hebat gitu ya, investor yang terkenal, investor yang sukses di dunia investasinya seperti itu. Maka dari itu kalau misal diibaratkan dalam berinvestasi yang paling penting itu adalah waktu, diam dan tunggu. Walaupun mungkin ada strategi trading, strategi investasi, pilihan sektor dan lain sebagainya itu adalah komponen-komponen pendukung, tapi yang paling penting adalah cakrawala waktu yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, bab 5 menjadi tetap kaya. Antara mendapatkan uang dan menjaga uang itu adalah sebuah hal yang berbeda. Ketika kita mencoba untuk mendapatkan uang, getting money, gitu ya, kita diperlukan untuk bisa mengambil risiko. Kita diperlukan keberanian. Kita perlu untuk memiliki sikap optimis gitu ya dalam memenangkan atau mendapatkan uang yang kita miliki. Kita harus berani untuk memulai bisnis, kita harus berani untuk tampil di luar, kita harus mencari opportunity-opportunity yang banyak ketika kita ingin mendapatkan uang. Tapi untuk menyimpan uang, untuk menjaga kekayaan yang kita miliki, ini adalah suatu hal yang lain lagi. Untuk menyimpan uang, kita membutuhkan kebalikan dari pengambilan risiko yang tadi. Kita perlu untuk tetap rendah hati, kita diperlukan perasaan rasa takut kehilangan atas apa yang sudah kita dapatkan dengan cepat gitu ya. Jangan sampai karena kita terus-menerus menginginkan yang lebih, yang lebih, yang lebih, akhirnya kita dengan cepat kehilangan atas apa-apa yang selama ini sudah kita usahakan dalam artian harta atau keuangan, kekayaan yang sudah kita kumpulkan. Seperti itu. Nah, ini ada quotes, berencana itu penting, tapi bagian terpenting setiap rencana adalah merencanakan rencana yang tidak berjalan sesuai rencana. Dalam berinvestasi, teman-teman, dalam menjaga keuangan kita, margin keamanan, atau kalau misal kita mungkin lebih familiar sama yang namanya dana darurat gitu ya. Dana darurat itu
sangat penting sebagai pegangan kita untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Kalau misal teman-teman ingat mungkin di tahun 2020 kemarin ada coronavirus gitu ya, yang tiba-tiba datang, tiba-tiba ada badai PHK, perekonomian lumpuh dan lain sebagainya. Bayangkan dalam keadaan seperti itu uang kita tidak liquid gitu, uang kita semuanya ditaruh di saham contohnya. Nah, dalam keadaan seperti itu ketika pasar saham sedang rugi, kita terpaksa harus menjual aset yang kita miliki hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu itulah pentingnya kita punya dana darurat, dana yang liquid untuk sehingga kita itu nggak terpaksa untuk menjual saham yang kita miliki yang potensial loss-nya mungkin saat itu besar hanya karena kita butuh uang untuk bertahan di masa sulit ketika kita kena PHK karena coronavirus atau ketika sesuatu hal terjadi dalam keuangan kita dalam hidup kita seperti itu. Kemudian bab 6 ini judulnya Anda menang undian. Nah, mungkin teman-teman bisa salah di separuh dari semua keputusan tapi tetap untung. Kalau misal teman-teman mungkin seorang investor saham, paling dari keputusan-keputusan entah jual atau beli yang teman-teman lakukan, dari 100 keputusan mungkin yang benar hanya 10 ya teman-teman, atau mungkin 20, nggak nyampe 50 lah. Tapi keputusan dari sedikit keputusan yang teman-teman buat, keputusan benar yang teman-teman buat itu bisa menutupi semua kerugian dari keputusan-keputusan salah yang sudah teman-teman buat. Jadi kalau misal mungkin teman-teman adalah seorang pemimpin bisnis, barangkali udah banyak mencoba untuk launching produk, udah banyak mencoba strategi marketing dan lain sebagainya. Mungkin dari 10 strategi yang teman-teman luncurkan hanya 3 di antaranya yang bisa bekerja, gitu ya. Kalau misal teman-teman investor yang baik, mungkin eh, ada tahun-tahun di mana teman-teman tuh ngerasa potensial loss-nya itu besar atau mungkin ada tahun-tahun di mana pasar saham dan lain sebagainya itu sedang buruk gitu. Tapi itu bukan sebuah hal yang harus terlalu ditakutkan karena kita bisa aja salah di separuh semua keputusan tapi tetap untung. Kalau misal di bab 6 ini diceritakan ada perusahaan Walt Disney, perusahaan yang memproduksi animasi-animasi kartun buat anak-anak. Jadi Walt Disney ini sudah meluncurkan, udah mempublish sekian ratus film animasi anak-anak, tapi nggak ada yang meledak gitu ya, kayak ya udah biasa-biasa aja orang nontonnya. Tapi tiba-tiba ketika Walt Disney meluncurkan satu filmnya yang Snow White and Seven Dwarf, itu tiba-tiba meledak. Tiba-tiba dalam 6 bulan pertama peluncuran film Snow White itu bisa menutup semua kerugian dari produksi-produksi film yang selama ini sudah dikeluarkan dari Walt Disney. Artinya ketika kita melakukan sesuatu secara konsisten, ada masanya di mana keberuntungan itu akan mendatangi kita gitu. Kita akan tetap untung dari semua keputusan yang sudah kita buat, meskipun beberapa di antaranya adalah keputusan yang salah. Seperti itu. Kemudian bab 7 ini berbicara tentang bahagia sama dengan merdeka. Pada intinya teman-teman ketika kita mengumpulkan uang, ketika kita berbicara tentang uang, hal yang paling kita inginkan adalah kita mencapai kebahagiaan, kita mencapai kemerdekaan. Kalau dari buku ini definisi kemerdekaan atau kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk berbuat apa yang kita inginkan, kapanpun yang kita mau, dengan siapapun yang kita kehendaki, selama yang kita bisa, dan juga dividen tertinggi yang bisa diberikan uang adalah kebebasan atau kendali atas waktu kita sendiri. Mungkin ketika kita belum punya uang cukup gitu ya teman-teman, kita terpaksa harus menerima pekerjaan yang nggak sesuai sama passion kita, atau mungkin kita selalu takut buat dipecat karena kita nggak punya pegangan, atau mungkin kita takut apa yang besok mau makan apa ya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus menerima kesempatan-kesempatan yang sebenarnya atau pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nggak terlalu kita sukai hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi ketika kita sudah merasa cukup secara keuangan, secara tidak langsung, itu akan memberikan rasa aman dalam diri kita untuk
lebih bisa memilih, lebih merdeka untuk memilih mana yang aku mau, kapan aku mau ke sini, kapan aku mau melakukan itu, dengan siapa saya ingin melakukan ini, dengan siapa saya ingin melakukan itu, bisnis apa yang akan saya bangun, hobi apa yang ingin saya lakukan. Nah, dividen tertinggi yang bisa diberikan uang adalah sebuah rasa merdeka, sebuah rasa kebebasan atau kendali atas waktu kita sendiri, menurut buku The Psychology of Money. Kemudian bab 8 ini berbicara tentang dia judulnya Paradoks Orang di Dalam Mobil. Mungkin ketika teman-teman memiliki mobil mewah gitu ya, teman-teman berpikir bahwa orang pasti ngerasa hormat karena aku naik mobil mewah. Padahal sebetulnya tidak seperti itu, teman-teman. Rasa hormat itu lebih didapatkan dari kerendahan hati kita, dari cara kita memperlakukan orang lain. Mungkin ketika orang melihat kita pakai mobil mewah, ya itu hormat, tapi mereka tuh lebih memikirkan gimana ya rasanya naik mobil itu gitu. Bukan lebih ke rasa hormat kepada si orang yang ada dalam mobil itu. Karena rasa hormat itu sebenarnya kita dapatkan hanya dengan kerendahan hati, kebaikan dan empati yang kita berikan kepada orang lain. Ini bab 8 tentang paradoks orang di dalam mobil. Kemudian bab 9 judulnya adalah kekayaan adalah apa yang Anda tidak lihat. Di sini ada berbicara tentang bedanya kaya dan juga rich versus wealthy gitu kan, ada kaya dan kekayaan. Nah, di buku ini diceritakan bahwa kekayaan itu adalah mobil yang kita tidak beli, berlian yang kita tidak beli, arloji yang tidak kita kenakan, pakaian yang kita tidak beli, dan kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat. Jadi mungkin teman-teman berpikir bahwa ketika saya punya mobil mewah, ketika saya punya arloji mahal, ketika saya punya berlian mahal, saya adalah orang kaya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu, teman-teman. Kekayaan itu adalah apa yang tidak terlihat, apa yang kita simpan dan tidak dilihat dari orang lain gitu. Dengan kita memiliki mobil mewah, ya mungkin iya kita kaya, tapi belum tentu kita memiliki kekayaan karena kekayaan itu sudah ditransformasikan bentuknya ke dalam sebuah mobil gitu. Atau mungkin ketika kita punya baju bagus, kita punya baju mahal, mungkin kita berpikir bahwa dengan memiliki baju yang bermerek, kita adalah orang kaya. Ya mungkin iya betul kita orang kaya, tapi sebagian dari kekayaan kita, sebagian dari harta yang kita miliki sudah ditransformasikan ke dalam bentuk baju gitu. Akhirnya kekayaan kita berkurang hanya untuk menunjukkan bahwa aku adalah orang kaya. Seperti itu. Padahal sejatinya kekayaan itu adalah apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang kita simpan. Seperti itu. Kemudian bab 10 ini judulnya adalah menabung uang. Cara paling dahsyat untuk menambah tabungan bukan dengan menambah pendapatan, melainkan menambah kerendahan hati. Kalau misal di cerita ini ada cerita tentang krisis minyak di tahun 1970-an. Kalau misal minyak itu kan suatu energi yang tidak terbarukan ya, teman-teman. Kita tidak bisa menentukan kapan kita bakal menemukan sumber minyak yang baru gitu. Jadi tahun 1970-an ini krisis minyak sampai akhirnya orang-orang yang ada di seluruh dunia itu berlomba-lomba gimana caranya agar kebutuhan minyak kita tetap terpenuhi. Tapi karena kita tidak bisa menentukan atau menemukan sumber minyak yang baru itu adalah sebuah faktor eksternal, maka kita harus bisa menemukan sesuatu yang bisa kita kontrol secara internal. Waktu itu orang-orang kemudian berinovasi membuat sesuatu yang baru dengan membuat teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan yang menggunakan energi selain dengan minyak gitu, entah itu energi surya atau dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kita itu kalau misal untuk mendapatkan kekayaan, kita bukan dengan mencari pendapatan-pendapatan di luar yang mungkin itu di luar kendali kita. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah kerendahan hati, dengan melakukan efisiensi atas pengeluaran yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian bab 11 ini judulnya masuk akal lebih penting dari rasional. Eh, Teori keuangan akademis mempelajari cara menemukan strategi investasi yang optimal secara matematis, tapi di dunia nyata mungkin orang mencari strategi investasi yang bisa membuat mereka tidur nyenyak. Mungkin teman-teman pernah kenal sama orang yang punya strategi apa ya, memberikan statement tentang strategi-strategi investasi yang baik, harus mengalokasikan kekayaan kita di
instrumen A, B, C, D, E, F gitu ya. Tapi pada nyatanya teman-teman, ketika orang melakukan keputusan untuk berinvestasi di suatu instrumen, mereka itu cenderung menaruh uangnya, menaruh hartanya di portofolio yang cukup untuk membuat mereka tidur nyenyak. Biar nggak khawatir, mungkin portofolio yang nggak terlalu beresiko gitu ya, hanya untuk membuat mereka sekedar cukup untuk membuat mereka tidur nyenyak. Jadi sebenarnya kalaupun pelopor teori portofolio modern bahkan membangun portofolionya itu tanpa memperhatikan hasil risetnya sendiri. Kayak dia tuh mengalokasikan portofolio hanya berlandaskan meminimalisir penyesalan di kemudian hari. Artinya cukup dari apa yang dihasilkan itu untuk bikin tidur nyenyak aja, tidak perlu hasil yang terlalu tinggi. Seperti itu. Kemudian bab 12 ini judulnya adalah kejutan. Sejarah investasi tidak seharusnya sepenuhnya dijadikan pedoman mengenai apa yang akan terjadi. Dunia itu mengagetkan ya teman-teman, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini itu yang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Makanya ketika kita melakukan keputusan investasi, kalau misal kita hanya berpatokan pada sejarah, pada sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, itu belum tentu valid. Karena pasti ada kejadian-kejadian di dunia ini yang mengejutkan kita. Mungkin kalau misalnya yang terdekatnya itu kemarin, coronavirus, atau yang sebelum-sebelumnya mungkin Perang Dunia II, atau mungkin depresi besar, mungkin tiba-tiba penemuan antibiotik atau ambruknya Uni Soviet dan lain sebagainya. Dunia ini selalu penuh dengan kejutan. Jadi kita gak bisa melakukan keputusan keuangan, melakukan keputusan investasi kita hanya berdasarkan melihat sejarah-sejarah sebelumnya. Seperti itu. Kemudian bab 13 ini judulnya adalah ruang untuk kesalahan. Bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda tidak berjalan sesuai rencana. Ini sebetulnya sudah sedikit disinggung di bab sebelumnya, bahwa yang namanya margin keamanan atau kas atau uang yang liquid itu sangat penting sekali teman-teman, karena dengan adanya margin keamanan kita bisa merasa lebih secure sembari menunggu peluang mendapat untung itu terwujud. Kayak contohnya kalau misal di buku ini diceritakan kalau misal kita tiba-tiba kena PHK gitu ya, kalau misal kita tidak punya dana darurat yang cukup, maka kita cenderung untuk mengambil pekerjaan mana aja yang penting kita kerja gitu. Walaupun itu tidak sesuai dengan rencana karir kita, walaupun itu tidak sesuai dengan value yang kita miliki, walaupun pekerjaan itu tidak sesuai sama passion kita gitu. Tapi ketika kita punya margin keamanan yang cukup, dalam hal ini dana darurat, mungkin kita bisa sementara menggunakan dana darurat itu sembari menunggu peluang yang memang benar-benar kita inginkan, sambil kita menunggu eh, peluang atau pekerjaan yang benar-benar sesuai dan benar-benar sejalan dengan tujuan karir kita di masa depan seperti itu. Maka kita perlu untuk punya ruang untuk kesalahan atau margin keamanan. Kemudian bab 14, Anda akan berubah judulnya. Karena sebagai makhluk hidup kita itu pemikiran kita cukup dinamis ya teman-teman, sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Kalau misal di bab 14 di buku ini diceritakan ada satu teman penulis yang beliau ini bercita-cita menjadi seorang dokter. Dari kecil cita-citanya adalah seorang dokter. Dia bekerja keras, dia belajar keras, dia ikut bimbel ini itu mungkinnya hanya untuk mencapai posisi di mana dia ingin menjadi seorang dokter. Tapi ketika penulis bertemu kembali dengan temannya yang dulu berjuang mati-matian untuk menjadi seorang dokter, pas dia udah jadi dokter, dia itu menyesal. Karena ternyata jam kerja dokter itu sangat panjang, menjadi seorang dokter itu resikonya sangat tinggi, kemudian dia juga tidak terlalu menikmati apa atau uang yang dia hasilkan, akhirnya dia menyesal. Maka kadang teman-teman kita menyesali atas apa yang sudah kita perjuangkan dulu. Kalau misal dalam hal keuangan, mungkin ada teman-teman yang sejak muda bekerja keras, mungkin siang malam jungkir balik hanya untuk dapat uang, sampai akhirnya pas
mungkin umurnya sudah tua, umurnya sudah cukup berumur, akhirnya ada penyesalan dalam diri kita, kenapa ya saya nggak menikmati masa muda saya dulu, kenapa ya pas muda saya tuh cuma kerja, 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 sekarang pas udah pensiun, sudah tua, saya pengen menikmati uang saya itu nggak terlalu bisa, karena kan kalau misal sudah berumur agak terbatas ya teman-teman, mungkin kesehatannya, pergerakannya, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga orang yang sewaktu mudanya itu terlalu berleha-leha, terlalu bersantai atas masa mudanya sampai akhirnya ketika dia tua, dia menyesal kenapa ya pas muda saya nggak bekerja lebih keras supaya pas saat ini saat sudah pensiun saya bisa lebih tenang, tidak harus bekerja sekeras ini lagi. Gitu. Maka dari itu dalam buku ini kita diberikan nasihat untuk kita harus menghindari ujung-ujung ekstrim dalam perencanaan keuangan, entah itu kita terlalu santai atau kita terlalu bekerja keras, karena penyesalan itu akan lebih terasa manfaatnya di kemudian hari daripada kesenangan yang kita dapat. Kemudian di sini ada hindari sangkos, gimana ya cara bacanya? Hindari sangkos biaya atau biaya tertanam. Kalau misal teman-teman sudah seperti yang tadi, pikiran manusia itu sangat dinamis, bisa aja hal yang saat ini kita inginkan di masa depan kita tidak menginginkan hal tersebut. Nah, kalau misal teman-teman memang memiliki keinginan-keinginan yang baru dalam hidup, segera tinggalkan pemikiran lama. Jangan takut untuk jadi orang yang benar-benar baru. Dalam buku ini dikatakan kalau misal memang kita mencoba untuk mengejar opportunity baru, kejar aja, tidak perlu memikirkan kayak biaya-biaya atau pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan sejak dulu. Kalau misal emang pengen pindah karir ya coba aja, mumpung masih bisa gitu. Jadi tidak, kalau misal memang kita ingin segera jadi orang baru, itu bukanlah sebuah masalah karena pemikiran manusia sangat dinamis dan pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian bab 15 ini berbicara tidak ada yang gratis, semuanya punya harga, tapi nggak semua harga itu tampil di label. Mungkin investasi kita, investasi yang sukses, entah investasi di properti, entah investasi di saham, entah investasi di emas, ataupun instrumen investasi-investasi lainnya, itu kita mendapatkan keuntungan. Tapi ketika kita mendapatkan keuntungan, pasti ada biaya yang kita keluarkan karena nggak gratis. Tapi mungkin biaya-biaya itu tidak terlihat, tidak tampil di label kalau dalam buku ini disebutkan. Mungkin biaya-biaya ketika kita mendapatkan keuntungan dari investasi itu adalah rasa takut, rasa gelisah yang kita alami ketika ada kenaikan dan penurunan di saham, ketika kita merasakan ketidakpastian, ketika merasakan penyesalan gitu ya, kenapa nggak buy lebih cepat atau kenapa nggak sell lebih cepat. Nah, semuanya itu rasa-rasa seperti itu, perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan ragu, ketidakpastian, dan penyesalan yang kita alami, itu adalah harga yang harus kita bayar ketika kita berbicara tentang keuangan, ketika kita berbicara tentang investasi. Kemudian bab 16 ini judulnya Anda dan saya, you and me gitu ya. Investor sebagai seorang investor dalam keuangan kadangkala ada beberapa yang mengikuti petunjuk investor lain yang permainannya berbeda. Mungkin kalau misal teman-teman investasi di saham ada yang namanya investor jangka panjang, ada trader gitu ya. Nah, dalam hal uang, kita itu harus paham sama cakrawala waktu kita sendiri. Kita harus tahu permainan yang kita mainkan sendiri. Jangan hanya karena FOMO kita tiba-tiba pindah permainan, hanya karena ada orang yang menyarankan untuk melakukan ini, tiba-tiba kita melakukan ini, padahal kita tidak betul-betul memahami permainan yang dia mainkan itu seperti apa. Karena masing-masing dari kita punya permainan yang berbeda, masing-masing dari kita punya zona pertarungan yang berbeda, maka dari itu yang harus kita lakukan dalam hal uang adalah kita harus memahami cakrawala kita sendiri. Kita harus mengenali permainan yang kita mainkan sendiri dan jangan mudah terbujuk perbuatan atau perilaku orang-orang yang melakukan permainan berbeda meskipun di arena yang sama. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bab 17 godaan pesimisme.
Jadi di bab 17 ini berbicara tentang kenapa sih pesimisme itu kadang lebih menggoda daripada yang namanya optimisme. Optimis itu bukan percaya bahwa segalanya akan baik-baik aja, tapi kalau dalam buku ini optimisme itu adalah sebuah kepercayaan bahwa peluang hasil baik itu akan selalu ada seiring berjalannya waktu. Walaupun mungkin ketika dalam perjalanan menuju tujuan kita akan ada halangan, akan ada rintangan-rintangan yang harus kita lewati, tapi ketika kita percaya bahwa peluang di depan akan ada hasil baik yang kita dapatkan, itulah yang disebut dengan optimisme. Kadang pesimisme itu terdengar lebih menggoda karena kemajuan itu terlalu lambat untuk diperhatikan dan kemudian terlalu cepat untuk diabaikan. Contohnya di bab 17 ini ada cerita mengenai penemuan pesawat. Waktu itu ketika penemuan pesawat, orang-orang itu nggak percaya bahwa manusia bisa terbang gitu dengan pesawat. Karena apa? Karena memang proses penemuan pesawat itu sangat lama, butuh waktu yang lama untuk trial and error sebagainya. Mungkin pertama kali terbang harus gagal dulu, kedua kali terbang harus gagal dulu, ketiga kali, keempat kali mungkin terbang tapi masih ada kendala dan lain sebagainya. Maka dari itu orang-orang tuh sulit untuk percaya bahwa manusia bisa terbang menggunakan ada yang namanya pesawat yang bisa membawa manusia terbang. Gitu sulit untuk membangun optimisme seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba pesawat sudah ditemukan, kemudian ada berita pesawat jatuh, orang-orang langsung pesimis gitu. Tuh kan saya bilang juga apa nggak mungkin manusia bisa terbang pakai pesawat, lihat aja tuh jatuh kan pesawatnya. Maka dari itu kadang-kadang hal-hal seperti itu kita lebih percaya, kita lebih tergoda sama yang namanya pesimisme daripada optimisme dalam kehidupan ini. Kemudian selanjutnya, bab 18, ketika Anda akan percaya siapa saja. Kita cenderung percaya ke rekomendasi saham yang akan naik yang ada di TV atau koran-koran, padahal itu belum tentu prediksi mereka benar. Karena keterbatasan informasi dan mungkin ada hal besar yang sedang kita pertaruhkan, yaitu harta atau kekayaan yang kita taruh di saham-saham tersebut. Sama halnya kalau misal dulu itu mungkin pas dunia kedokteran belum semaju sekarang, kan ada pengobatan-pengobatan yang cenderung tidak masuk akal ya teman-teman, entah itu kalau di buku ini itu diceritakan ada metode pengobatan dengan menusukkan bara panas ke dada si penderita sakit itu gitu. Hanya tujuannya agar roh jahat atau arwah jahat penyebab penyakit itu bisa datang. Sebenarnya kan itu nggak masuk akal ya teman-teman. Tapi karena masyarakat pada waktu itu masih sangat keterbatasan informasi, ya sudah percaya-percaya aja karena ada hal yang dipertaruhkan. Dalam hal itu mempertaruhkan nyawa. Begitupun ketika kita berbicara tentang investasi. Sebenarnya kita itu cenderung percaya ke rekomendasi-rekomendasi saham yang ada di TV, rekomendasi-rekomendasi saham dari mungkin grup-grup tertentu itu karena keterbatasan informasi yang kita miliki dan juga ada hal besar yang sedang kita pertaruhkan. Walaupun sebenarnya belum tentu benar prediksi-prediksi yang ditampilkan atau rekomendasi-rekomendasi yang ditampilkan. Kita itu buta mengenai sebagian cara dunia bekerja, kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Nah, permintaan akan perkiraan pasar saham itu selalu besar di media, di penasehat keuangan. Kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Kita tuh kadang kita perlu percaya bahwa kita hidup di dunia yang bisa diprediksi dan bisa dikendalikan oleh diri kita. Jadi orang-orang tuh cenderung mencari orang yang kedengarannya paham akan suatu hal, orang yang kedengarannya akan paham sama pasar saham hanya untuk memuaskan kebutuhan itu, memuaskan kebutuhan kita yang ingin bisa mengendalikan dunia. Kita hidup di dunia yang bisa diprediksi. Padahal sebetulnya kita sadar, kita tahu bahwa gak ada yang bisa memprediksi dengan benar-benar akurat apa yang akan terjadi di pasar, tapi kita berani untuk membayar orang itu hanya untuk memuaskan kebutuhan kita akan rasa kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang itu tuh hanya sebuah ilusi yang kita hadirkan sendiri. Kemudian oke, di bab 19 teman-teman, ini bab 19 lebih ke berisi rangkuman atau kesimpulan-kesimpulan nasihat-nasihat keuangan dari penulis yang
rangkuman dari semua nasihat dari bab 1 sampai bab 18. Beliau menyampaikan bahwa nasihat-nasihat yang di dalam buku ini bukan membantu untuk memutuskan sesuatu, tapi lebih ke membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik akan uang Anda. Nah, ini ada kurang lebih berapa nih? 14 nasihat yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama itu usahakan rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan ketika keadaan sedang buruk. Kita harus menghormati yang namanya keberuntungan dan juga risiko, tidak hanya usaha individu. Kemudian kita juga perlu untuk mengurangi ego atau nafsu kita untuk show off, mengurangi ego kita untuk terlihat kaya, dan dengan itu kita bisa menambahkan kekayaan yang kita punya dengan tidak membeli barang-barang yang hanya untuk menunjukkan bahwa kita kaya, kita sebenarnya bisa mengumpulkan kekayaan lebih banyak lagi. Kemudian, nasihat yang nomor 3 yaitu kelola uang Anda dengan cara yang bisa membuat Anda tidur pada malam hari. Bukan tentang mengejar keuntungan tertinggi, ini lebih ke supaya kita merasakan kedamaian, ketentraman dalam hidup gitu. Jadi ketika kita memperlakukan uang, ketika kita mau investasi, tidak hanya mengejar keuntungan tertinggi, tapi lebih ke mengejar apa yang membuat kita bisa tidur nyenyak, apa yang membuat kita bisa nyaman untuk beristirahat di malam hari. Kemudian nasihat yang keempat yaitu dapatkan hasil lebih baik dalam investasi dengan memperpanjang cakrawala waktu. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa mungkin ada beberapa strategi investasi tertentu atau mungkin rekomendasi-rekomendasi saham tertentu, tapi tetap saja kunci dari investasi yang baik itu adalah cakrawala waktu yang panjang. Ketika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, sebetulnya yang perlu kita lakukan hanyalah memperpanjang cakrawala waktu kita. Kemudian nomor 5 itu santai saja dengan banyak kesalahan, karena melakukan kesalahan itu adalah sebuah hal yang normal. Ketika kita melakukan 10 keputusan, hanya 3 di antaranya yang benar, ya nggak apa-apa, karena memang seperti itulah hidup. Kemudian yang nomor 6, gunakan uang untuk mendapatkan kendali atas waktu. Nah, ini adalah dividen tertinggi yang bisa diberikan uang kepada kita, yaitu kita bisa mengendalikan waktu kita. Kita bisa menentukan apa yang kita sukai, apa yang ingin kita lakukan, dengan siapa, kapan, dan lain sebagainya. Dan jadilah lebih baik hati, jangan pamer. Kalau misal kita menginginkan kekaguman dan rasa hormat, itu lebih datang dari rasa rendah hati dan juga empati yang kita tunjukkan, bukan dengan harta yang kita miliki. Kemudian kita perlu untuk menabung aja, tidak perlu alasan khusus. Mungkin kadang kalau misal kita nabung, kita perlu tujuan-tujuan tertentu ya teman-teman. Mungkin ada yang nabung pengen punya rumah, mungkin ada yang nabung pengen untuk biaya nikah, mungkin ada yang nabung untuk pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mungkin ada beberapa dari kita yang belum memiliki tujuan-tujuan itu, ya nggak apa-apa, nabung aja dulu, tidak perlu ada alasan khusus. Seperti itu. Kemudian yang nomor 9, temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. Nah, ketika kita berinvestasi, ketika kita berbicara uang, pasti ada sesuatu yang harus kita bayar. Mungkin berupa rasa ketidakpastian, rasa kegelisahan, rasa penyesalan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin berinvestasi, ketika kita berbicara uang, kita harus bersiap untuk membayar hal-hal yang tidak tampil di label tersebut. Kemudian junjung tinggi ruang untuk kesalahan, ini berbicara tentang margin keamanan atau dana darurat, dan kita juga perlu menghindari ujung-ujung ekstrim keputusan keuangan, entah itu terlalu santai atau terlalu ngoyo. Itu sebaiknya dihindari ya teman-teman, untuk meminimalisir penyesalan di masa depan. Jadi ya sudah, tengah-tengah aja gitu. Kemudian sebaiknya kita harus terbiasa dengan risiko, karena sebagaimana keberuntungan, manusia juga memiliki, pasti dihampiri risiko dalam hidupnya. Jadi sebaiknya kita terbiasa akan risiko dalam hidup ini. Kemudian kita harus memahami betul permainan yang kita lakukan. Jangan hanya karena kita melihat permainan orang terlihat lebih menarik, jangan hanya karena kita ikut-ikutan rekomendasi orang, akhirnya kita rugi karena kita tidak betul-betul memahami permainan orang lain. Maka kita perlu untuk mengenali diri kita sendiri, mengenali arena permainan kita sendiri, dan coba untuk konsisten di permainan tersebut, tidak tergoda oleh orang lain, oleh permainan orang lain yang mungkin ada di arena yang sama, tapi pasti mereka punya permainannya sendiri, punya metodenya sendiri. Kemudian yang ke-14, hormati ketidakrapian. Mungkin di dunia ini tidak ada jawaban yang benar-benar betul,
Tapi yang ada hanyalah jawaban yang ampuh buat teman-teman, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita pasti punya background yang berbeda, kita punya background pendidikan yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Jadi dalam hal keuangan itu tidak ada jawaban yang paling valid, yang ada jawaban yang paling cocok atau paling ampuh untuk diri Anda sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian bab 20, bab terakhir ini membahas tentang keputusan keuangan yang menurut penulis paling ampuh untuk penulis sendiri. Mungkin teman-teman bisa ikuti, atau kalau misal seperti yang tadi, jangan ikuti permainan orang kalau misal teman-teman nggak memahami betul permainannya itu seperti apa. Kalau misal di bab 20 ini penulis mengatakan bahwa pemikiran beliau mengenai tabungan, tujuan dari memiliki tabungan atau memiliki kekayaan itu adalah beliau selalu menjadikan kemandirian finansial untuk jadi tujuan utama di setiap keputusan keuangan yang beliau dan istrinya lakukan. Kemudian beliau juga memutuskan untuk memegang aset berupa cash, uang kas yang cukup tinggi, sekitar 20% dari total aset, dari semua total aset. Mungkin kadang ketika orang pegang aset, pegang kas dalam jumlah banyak, kadang kita ngerasa sayang gitu ya, uangnya didiemin aja. Tapi percayalah, dengan memiliki uang kas dalam bentuk yang liquid dalam jumlah banyak, itu bisa menghadirkan ketenangan tersendiri bagi penulis, menurut penulis. Kemudian pemikiran mengenai investasi, penulis di sini memilih untuk menginvestasikan uangnya tiap kali gajian ke instrumen investasi yang namanya reksadana indeks. Menurut beliau ini adalah yang paling works untuk beliau, karena sebelumnya sudah mencoba saham, sudah mencoba berbagai instrumen investasi, dan pada akhirnya beliau find out that reksadana indeks ini adalah yang paling worst untuk mereka. Mungkin masing-masing orang pasti berbeda, ada yang mungkin lebih ke investasinya di emas, ada yang mungkin lebih merasa aman di deposito, ada yang mungkin lebih merasa aman di obligasi, suku, saham, dan lain sebagainya. Kalau misal di penulis, beliau itu merasa yang paling worst, yang paling ampuh untuk beliau adalah di reksadana indeks. Kemudian jadi aset beliau, aset Morgan Housel dan istrinya itu hanya ada di rumah, dalam bentuk rumah, kemudian rekening bank biasa yang tadi untuk menyimpan 20% asetnya, dan juga di reksadana indeks. Jadi beliau pada akhirnya memutuskan hanya 3 tempat ini untuk beliau menaruh kekayaannya, karena ini adalah tempat yang menurut beliau paling aman, menurut beliau paling ampuh, menurut beliau bisa menjadikan dia dan istrinya lebih tidur lebih nyenyak di malam hari tanpa memikirkan risiko-risiko kenaikan, penurunan pasar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin segini aja teman-teman untuk materi mengenai buku The Psychology of Money. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mungkin setelah ini ada sesi diskusi. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ana untuk review bukunya atau bedah bukunya tadi yang berjudul The Psychology of Money. Mungkin sedikit saya ingatkan sebelum kita lanjut kepada sesi diskusi, bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensinya yang sudah tertera di kolom chat Zoom, dan untuk absensinya cukup 1 kali isi saja. Baik, kita langsung aja masuk ke sesi diskusi. Di kolom chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan. Di sini kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Tri Winastini Lestari. Oke, di sini beliau bertanya, itu kan contoh yang disampaikan di buku menggunakan investasi di saham. Bagaimana jika bisnis MLM? Sama nggak konteksnya dengan kita terhipnotis bisnis di saham? Karena menurutku MLM itu lebih menghipnotis banget dibandingkan ajakan invest di saham. Bisnis LMM itu lebih parah usaha cuci otaknya. Contohnya teman akarku, dia sudah punya toko di pasar. Memang kecepatan mendapat omset besarnya lama banget. Nah, dia pengen cepat dapat duit banyak, dan dia invest lah di MLM yang bayarnya membernya, sebentar Kak. Ke ini kegeser pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dia pengen cepat dapat duit banyak, dia invest lah di MLM yang bayarnya membernya mahal. Udah berapa kali dia coba-coba di MLM, sudah keluar berapa ratus juta, sampai sekarang dia jadi sakit-sakitan karena depresi. Karena tekanan dia udah keluar duit banyak. Tabungannya yang miliaran warisan dari orang tuanya keluar, tapi belum dapat. Sebentar Kak, ke ini kembali.
kegeser lagi karena ada pertanyaan masuk. Oke, kita lanjut lagi. Sudah keluar beberapa ratus juta, sampai sekarang dia jadi sakit-sakit karena depresi. Karena tekanan dia udah keluar duit banyak. Tabungnya miliaran warisan dari orang orang tua keluar, tapi belum dapat downline yang aktif. Sementara dia harus beli produk dari MLM. LMM yang sedang dia jalani, ditambah para leadernya, dia tanya terus mana downline-nya. Tiap dia datang ke kantor. LMM kalau ada acara, tiap acara aja tiket yang harus dia beli untuk kehadiran kalau dia ajak orang 200.000. Oke Kak, mungkin itu cerita atau bisa Kakak jawab ya untuk pertanyaan dari Ibu tadi. Terima kasih. Oke, Masya Allah luar biasa panjang banget ya ini pertanyaannya. Terima kasih Ibu Triwinastining Lestari ya. Mungkin kalau misal MLM kita cukup agak familiar dengan MLM ini dan kalau misal dari saya sendiri karena saya juga bukan pelaku bisnis MLM jadi kurang tahu bagaimana mekanisme cara MLM ini bekerja. Jadi kalau misal ditanya bagaimana dengan bisnis MLM saya kurang tahu tapi dalam hal berinvestasi Bu Triwinastining yang perlu kita tekankan adalah yang pertama kita harus paham instrumen yang kita investasikan di kita harus paham instrumen investasi itu dengan betul-betul seperti apa cara permainannya atau bagaimana cara investasinya, seperti apa kemungkinan atau potensial keuntungan yang kita dapatkan, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan, biaya-biaya seperti apa aja yang harus kita korbankan untuk mendapatkan keuntungan. Kita harus memastikan betul hal-hal seperti itu sebelum kita memutuskan untuk terjun ke MLM atau investasi apapun. Dan kalau misal di MLM sendiri, mungkin kalau ini lebih ke bisnis ya, bukan lebih ke investasi. Jadi memang sudah banyak ceritanya untuk MLM ini dijanjikan ini dan itu dan lain sebagainya. Maka dari itu sebagai konsumen atau sebagai pelaku bisnis, sebagai investor, yang perlu kita lakukan adalah cross-check benar-benar sebelum kita memutuskan untuk terjun. Dan ketika kita sudah terjun di satu instrumen investasi, teman-teman ada satu kutipan yang pernah saya dengar bahwa don't put your egg in one basket. Jadi artinya jangan taruh semua telurmu di keranjang yang sama. Karena ketika keranjangnya jatuh, semua telur kita jadi pecah. Kita harus membagi telur-telur kita dalam artian uang kita, investasi kita ke instrumen investasi yang berbeda. Jadi ketika satu instrumen investasi ini turun atau sedang nggak bagus pasarnya, kita masih punya cadangan dana di instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Jadi perlu untuk dilakukan diversifikasi ketika kita melakukan investasi. Jangan menaruh semua uang kita di satu hal yang sama, di satu instrumen yang sama. Mungkin seperti itu dari saya, Kak Lovia. Semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana untuk pertanyaannya tadi. Kita langsung aja beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaannya. Kita pilih dulu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Linda Kencana. Di sini beliau bertanya, bagaimana cara kita bisa mengetahui bisnis atau investasi yang rendah risikonya dan halal saat ini? Oke, boleh langsung saja dijawab, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Linda Kencana. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bisnis atau investasi yang rendah resikonya dan halal saat ini? Eh, Sebentar ya, saya ingin membagikan, mungkin masih ada materinya. Kebetulan kemarin saya sempat menyampaikan satu materi tentang financial planning. Saya cari dulu barangkali masih ada. Izin untuk share screen lagi ya, Kak Lovia. Oke, baik. Nah, ini dia ketika kita ingin melakukan investasi, teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan adalah profil risikonya. Kita harus tahu profil risiko kita itu seperti apa. Apakah kita termasuk investor yang konservatif, dalam artian kita tidak terlalu apa ya, kita tidak terlalu siap akan kenaikan dan penurunan
pasar, atau mungkin kita itu adalah investor yang moderat, yang mungkin bisa siap atau tidak siap gitu, sedang-sedang aja, atau kita investor yang agresif, kita investor yang pengen keuntungan tinggi dan kita juga bersiap untuk menerima risiko kerugian yang tinggi. Kemudian kita juga dalam berinvestasi, Ibu Linda harus tahu tujuan investasi kita itu untuk apa. Apakah kita berinvestasi untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, kita pengen beli properti, kita pengen dipakai buat ibadah gitu ya, buat umroh, buat haji, atau mungkin tujuan-tujuan investasinya. Kita harus menyesuaikan instrumen investasi yang kita pilih dengan tujuan investasinya. Apakah itu untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan aspek legalitasnya. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Jangan sampai hanya karena diiming-imingi keuntungan yang besar dalam waktu singkat, kita tiba-tiba mau aja untuk menaruh semua uang yang kita miliki, uang warisan yang kita dapatkan, sampai akhirnya jadi stres sendiri gitu ya, sama kayak yang cerita yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi. Kita harus memperhatikan aspek legalitas dari produk investasi yang kita pilih. Kita juga harus memperhatikan regulatornya itu siapa. Apakah regulatornya itu di bawah Bapepti, apakah di bawah OJK, atau di bawah siapa gitu regulator dari instrumen investasi yang kita pilih itu. Untuk apa? Supaya kalau misal nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tahu mau melapornya ke siapa, kita tahu harus memproses hukumnya kemana. Jadi kita harus tahu regulator dari instrumen investasi itu siapa. Kemudian kita juga perlu untuk membaca ketentuan produknya. Sama halnya ketika kita mau join bisnis atau ketika kita pengen beli barang gitu ya, kita harus baca dulu akadnya seperti apa, imbal hasilnya seperti apa, instrumen investasi ini cara kerjanya seperti apa. Pastikan kita untuk benar-benar memahami hal-hal seperti itu sebelum kita memutuskan untuk terjun di suatu instrumen investasi. Kemudian yang selanjutnya kita juga perlu untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini adalah kita tidak boleh menaruh semuanya di satu instrumen, karena ketika kalau misal kita menaruh semuanya di satu instrumen, ketika satu instrumen itu rugi, jatuh, kita tidak punya pegangan instrumen investasi lainnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan nilai inflasi saat ini dan juga jangka waktu investasi kita mau apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Seperti itu Ibu Linda untuk menentukan investasi yang rendah resiko dan halal untuk saat ini. Kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu Ibu Kak Lovia. Baik, Terima terima kasih. kasih Kak Ana. Eh, Oh, oke. Bu Sama-sama. Linda, dipersilakan. Mbak, kalau saat sekarang ini tren bisnis itu kemana yang aman Oh, sebaiknya gitu? untuk tren bisnis saat ini saya tidak bisa memberikan rekomendasi. Udah mati Kira-kira nggak sempat bayangannya ya? seperti apa? Iya, untuk Aku tren mati udah. bisnis, oh, ada yang Udah. ini suaranya. Udah tidur, udah tidur. Ini tuan udah Oke. tidur. Ini bangun. Enggak. Iya, ya. Ini ada yang bocor suaranya. Baik, Mbak. Iya, Terima kasih. iya, Kira terima cukup. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Linda tadi. Di sini dari Bapak Bangun sudah raise hand. Mungkin beliau ingin diskusi atau bertanya kepada Bapak Bangun, dipersilakan. Oke, Pak Bangun dipersilakan Pak jika ada pertanyaan ataupun diskusinya. Mau nanya aja. Kita sudah tahu bahwa keberuntungan itu hal yang sangat penting. Seperti tadi dibilang Warren Buffett, karena beruntung. Ya iya, kita tahu. Gak usah kerja juga kalau memang beruntung ya beruntung aja. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengendalikan keberuntungan itu, kan gitu ya? Karena kan kita nggak tahu siapa yang memberikan keuntungan itu gitu kira-kira. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bangun atas pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mengendalikan keberuntungan? Saya pernah baca satu quotes, entah itu dari buku atau dari Instagram gitu ya, bahwa yang namanya keberuntungan itu adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan, Pak Bangun. Jadi ketika ada kesempatan dan kita siap, disitulah keberuntungan datang. Ketika kesempatannya datang, tapi kitanya nggak siap, ya udah kesempatannya lewat gitu aja. Atau ketika kita siap, tapi kesempatannya tidak datang, ya kita hanya perlu menunggu. Jadi pada intinya keberuntungan itu adalah ketika kita siap dan kesempatannya datang. Bagaimana cara mengendalikannya? Yang bisa kita kendalikan adalah kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan kesempatan itu. Seperti itu mungkin Kak Lovia dan Pak Bangun. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya, betul, betul, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana dan juga Pak Bangun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah ada. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak atau Mas Pungki Muktiwibowo. Bagaimana peran keberuntungan dan risiko dalam mencapai kesuksesan finansial menurut Morgan Housel? Baik, Kak Ana boleh langsung dijawab. Oke, bagaimana peran keberuntungan dan risiko dalam mencapai kesuksesan finansial menurut Morgan Housel? Terima kasih Kak Pungki untuk pertanyaannya. Ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya teman-teman bahwa yang namanya keberuntungan itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau misal menurut buku Morgan Housel, keberuntungan itu adalah mungkin kalau misal orang Islam itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan gitu ya. Ada dua orang yang bekerja kerasnya sama, cerdasnya sama, tapi ketika Tuhan memberikan keberuntungan kepada Bill Gates dan memberikan risiko kepada Kant Evans, maka hasilnya akan berbeda. Dan bagaimana peran keberuntungan dan risiko dalam mencapai kesuksesan finansial itu sangat berpengaruh dalam keberuntungan dan risiko itu sangat berpengaruh dalam kesuksesan kita mencapai finansial. Seperti itu, Pak Ibu Pungki atau Bapak Pungki ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana untuk jawaban dari pertanyaan Mas atau Bapak Pungki. Di sini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, di sini ada pertanyaan dari sebentar, Bapak Abu Syamil. Terima kasih karena atas materi izin bertanya. Morgan Housel menekankan pentingnya bersiap menghadapi ketidakpastian sebagai kunci keberhasilan finansial. Namun, data dari Global Financial Literacy Excellency Center pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% orang dewasa di seluruh dunia tidak memiliki dana darurat. Bagaimana pendekatan perilaku dari buku ini dapat membantu individu yang tidak memiliki literasi keuangan dasar? Apakah hanya dengan mengelola emosi cukup untuk menghadapi risiko ekonomi seperti pandemi atau resesi global? Apa langkah solutif yang bisa diterapkan secara luas? Terima kasih. Baik, karena boleh langsung saja dijawab. Iya, baik. Terima kasih luar biasa nih pertanyaannya, Bapak Abu Syamil. Jadi pada intinya, apakah hanya dengan mengelola emosi itu cukup untuk menghadapi risiko ekonomi? Sebetulnya mungkin kalau misal saya katakan hanya dengan mengelola emosi itu tidak cukup ya Pak ya, karena kita juga perlu untuk persiapan dan juga perencanaan yang kalau dalam buku ini itu dikatakan yang rasional menurut kita sendiri. Jadi tidak cukup kalau misal hanya dengan mengelola emosi. Kemudian apa langkah solutif yang bisa diterapkan secara luas untuk menghadapi mungkin risiko ekonomi dan sebagainya? Kalau misal langkah solutif untuk diri kita sendiri, hanya untuk diri kita sendiri, kita bisa mempersiapkan dengan memberikan ruang untuk kesalahan atau spare. Dalam artian, dalam buku ini bisa diartikan sebagai dana darurat. Kalau misal langkah solutif yang bisa diterapkan secara luas, mungkin kita sebagai individu, kita bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk lebih memiliki literasi keuangan yang lebih baik. Mungkin teman-teman yang berkesempatan mengikuti webinar pada malam hari ini, berkesempatan untuk memiliki literasi keuangan yang jauh daripada teman-teman yang tidak ikut webinar dan teman-teman bisa saling membantu untuk memberikan literasi dengan mengikuti agenda-agenda seperti ini. Seperti itu.
Kalau misal langkah solutif yang secara luas, mungkin ini perannya lebih ke bagaimana pemerintah untuk menerapkan literasi keuangan kepada anak-anak mungkin sejak dini dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Abu Syamil. Terima kasih Kak Ana untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Abu Syamil tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar Lovia lihat dulu. Di sini ada pertanyaan dari Ibu atau Kak Haniawati. Adakah di buku ini membahas tentang mindset uang atau investasi seperti itu? Terima kasih, dipersilakan Kak. Iya, betul Ibu Hania. Buku ini membahas tentang mindset kita, cara pandang kita akan uang dan juga investasi. Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana. Oke, kita lihat lagi nih pertanyaan berikutnya dari Kak Najib. Mau bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi kecemasan finansial serta bagaimana agar seimbang antara kebahagiaan dan kesibukan bekerja? Dipersilakan. Bagaimana cara mengatasi kecemasan finansial serta bagaimana agar seimbang antara kebahagiaan dan kesibukan bekerja? Baik, terima kasih Kak Lovia dan juga Kak Najib untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi kecemasan finansial? Cara mengatasi kecemasan finansial adalah memahami permainan kita sendiri, memahami instrumen investasi atau memahami di mana kita mau menaruh uang kita untuk mengatasi kecemasan finansial. Karena di buku ini dikatakan kadang orang itu memutuskan untuk menaruh uangnya, memutuskan untuk menaruh kekayaannya di satu instrumen investasi bukan berdasarkan pengetahuan keuangan yang mereka miliki, lebih ke instrumen keuangan yang bisa membuat mereka tidur lebih nyenyak, tidur lebih aman. Dan yang harus Kak Najib lakukan adalah Kak Najib harus menemukan instrumen investasi mana yang paling cocok, yang paling ampuh untuk Kak Najib. Mungkin ini perlu waktu ya, nggak serta-merta kita coba instrumen investasi ini kemudian langsung cocok. Nggak, mungkin Kak Najib harus melewati kegagalan-kegagalan dulu, harus melewati kerugian-kerugian dulu sampai akhirnya menemukan instrumen investasi yang paling cocok gitu untuk menghindari kecemasan finansial. Dan kalau misal mungkin masih awal-awal belajar tentang keuangan, menghadapi kecemasan atau kesalahan atau salah invest atau mungkin kerugian itu suatu hal yang wajar, anggaplah itu sebagai biaya belajar. Kemudian agar seimbang antara kebahagiaan dan kesibukan bekerja, ini juga mungkin masing-masing individu bisa disesuaikan. Apa hal-hal yang bisa membuat bahagia atau rileks gitu ya. Nggak hanya sibuk kerja, 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 mungkin kita bisa meluangkan waktu kita untuk explore diri kita, melakukan sesuatu yang kita suka, entah itu hobi. Mungkin kalau yang hobinya membaca bisa menghabiskan waktunya dengan membaca, atau yang hobinya mungkin traveling bisa menghabiskan sebagian pendapatannya untuk meluangkan waktu buat mengunjungi tempat-tempat yang baru, atau mungkin yang kebahagiaannya, hal yang bikin rileksnya itu dengan memasak, bisa meluangkan waktunya untuk memasak dan lain sebagainya. Jadi agar seimbang antara kebahagiaan dan kesibukan, kita harus menemukan apa yang membuat kita bahagia terlebih dahulu dan mencoba untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal itu. Mungkin seperti itu Kak Najib dan Kak Lovia. Terima kasih Kak Ana untuk jawaban dari pertanyaan Kak Najib tadi. Di sini kita lanjut lagi nih ke pertanyaan Bapak Abu Syamil. Di sini beliau bertanya, Hosul menyarankan bahwa hidup sederhana dan mengontrol pengeluaran. Pengeluaran adalah strategi terbaik untuk mencapai kesejahteraan finansial. Namun, budaya konsumerisme yang masif seperti FOMO seringkali menggoda orang untuk hidup di luar kemampuan mereka. Apakah gaya hidup hemat yang disarankan dalam buku ini masih relevan di era media sosial yang terus mendorong konsumerisme? Bagaimana pola pikir ini dapat diterapkan pada generasi muda yang cenderung lebih
Oke, Kak Ana, boleh langsung saja dijawab. Oke, baik, terima kasih Kak Abu Syamil dan juga Kak Lovia. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang ada di buku ini masih relevan? Kalau menurut saya masih sangat relevan. Jadi buku ini mengajarkan kita bagaimana untuk menahan ego kita, menahan nafsu kita untuk tidak terlalu show off atas kekayaan atau ke apa ya harta yang kita miliki. Karena ketika kita show off yang kita dapatkan hanya kita tuh sebenarnya menghambur-hamburkan kekayaan yang kita miliki karena kekayaan sesungguhnya adalah apa yang kita miliki yang tidak terlihat orang lain. Dalam artian di sini adalah tabungan yang kita miliki gitu. Ketika kita sudah mengkonversi uang kita ke dalam benda-benda mahal, entah itu mungkin baju atau mobil atau jam dan lain sebagainya, itu artinya kita menghabiskan sebagian uang kita untuk lifestyle, untuk show off yang artinya itu justru tidak menambah kita kaya, tapi justru mengurangi kekayaan yang kita miliki. Jadi kalau misal dikatakan apakah buku ini masih relevan sekarang, menurut saya masih relevan. Dan bagaimana pola pikir ini dapat diterapkan pada generasi muda yang cenderung lebih konsumtif? Sebenarnya kalau misal untuk menahan gaya hidup, untuk menahan diri tidak konsumtif, itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing dan juga tingkat literasi keuangan masing-masing ya teman-teman. Bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan pola pikir seperti ini ke dalam diri kita dulu aja, gitu. Seperti itu, Kak Lovia. Baik, Kak Ana, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Abu Syamil. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan dari Bapak atau Mas Abu Yazid. Beliau bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesabaran dalam berinvestasi? Kemudian mana yang lebih utama, meningkatkan saving atau meningkatkan earning power terlebih dahulu? Baik, Kak, dipersilakan untuk menjawab. Oke, mana yang lebih utama, meningkatkan saving atau meningkatkan earning power terlebih dahulu? Kalau menurut saya pribadi, kalau misal saat ini posisinya Kak Yazid Bustomi ini masih mahasiswa mungkin ya, yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan skill kita dulu. Jadi lebih ke investasi leher ke atas. Kita meningkatkan skill kita, kemampuan kita, kita memperdalam apa yang kita miliki sampai akhirnya nanti hal-hal atau skill-skill yang kita miliki itu bisa meningkatkan earning power kita. Ketika earning power kita sudah lebih tinggi, kita bisa saving lebih banyak. Seperti itu. Tapi kalau misal mungkin saat ini Kak Yazid Bustomi ini usianya sudah cukup dewasa gitu ya, sudah bukan lagi mahasiswa, mungkin bisa dari pendapatan atau earning power yang sudah tinggi, bisa coba savingnya lebih dinaikkan kembali. Seperti itu mungkin Kak Lovia. Baik, Kak Ana. Oke, dipersilakan Pak Abu Yazid. Apa ini? Oh, Oke, baik, kita lanjut aja Kak Ana. Terima kasih untuk Kak Ana ya atas pertanyaan dari Bapak atau Mas Abu Yazid tadi. Kita sudah di ujung webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kita tadi sudah membahas atau mendengarkan penyampaian dari Kak Ana tadi mengenai buku The Psychology of Money. Kemudian sedikit saya simpulkan dari yang sudah disampaikan Kak Ana tadi dan juga beberapa hasil diskusi dari Bapak Ibu pada malam hari ini, bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus tetap rendah hati dan juga tentunya kita harus dapat mengatur keuangan, apalagi nih misalnya kita yang sudah berkeluarga ataupun kita yang bekerja saat ini, karena tentunya yang menurut saya ataupun hal yang dapat kita simpulkan dari buku tadi, kita juga harus dapat membedakan mana hal yang menjadi kebutuhan kita dan juga mana hal yang menjadi keinginan kita. Karena tentunya kan kita harus bisa nih mengutamakan suatu kebutuhan dulu. Barulah memang jika memang keinginan tersebut bisa kita capai, baru bisa untuk kita penuhi. Karena jika kita mengikuti ego kita, mungkin kita masih bingung nih nanti menentukan mana kebutuhan kita, mana keinginan kita, karena kita tadi masih mengikuti ego kita. Kemudian kita itu harus mampu nih untuk menggunakan uang itu supaya kita mendapatkan kendali. Jangan sampai kan uang itu yang mengendalikan kita ke depannya. Karena jika kita dikendalikan oleh uang tadi, mungkin kita akan mendapatkan pengurangan dalam kebahagiaan untuk menjalin kehidupan sehari-hari. Seperti ini kita yang disampaikan Kak Ana tadi, kita harus menyiapkan literasi keuangan, misalnya kita harus menabung, menyiapkan dana darurat, kemudian kita tuh yang disampaikan tadi
tentunya harus bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan, misalnya kebutuhan atau keinginan kita. Kemudian misalnya kita mengikuti sebuah investasi atau saham. Nah, kita harus dilihat dulu mana yang positif, kemudian mana nanti yang akan memang menjadikan keberuntungan di dalam hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari buku yang kita bahas pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung di webinar Terdiri pada malam hari ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ana dan juga kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Kita tutup webinar kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Ana.